Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahal khair, kaifa halukum? Nah, bagaimana kabar anak-anak semua? Sehat? Alhamdulillah. Ya, sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum kita melanjutkan materi kita, masih ingat materi minggu lalu? Tentang jejak digital, ya, bab kedua, judul besarnya internet sebagai sumber informasi. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang jenis-jenis jejak digital. Ya, ada jejak digital pasif dan ada juga jejak digital aktif. Nah, sebelumnya kita bahas terlebih dahulu sedikit. Yang aktif itu yang kita tinggalkan secara sadar. Ya, seperti kita mengirim email, mengirim WhatsApp, misalnya mengirim foto, mengirim video dan lain sebagainya, itu secara aktif. Ya, jadi kita mengirimnya atau meninggalkan jejaknya itu secara sadar. Kalau pasif itu kebalikannya, tidak sadar. Contohnya ketika kita menggunakan internet, kita berpindah-pindah tempat dan kita meninggalkan jejak IP address atau internet protokol address, ya. Jadi kita ketahuan ada di mana dengan contohnya kalau sekarang itu maps, ya. Nah, ada GPS, nah kita ketahuan. Nah, itu secara pasif, jadi kita tidak sadar. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke materi yang baru, yaitu cara mengurangi jejak digital. Nah, jadi mungkin dari kamu ada yang punya Facebook, ya. Ada yang punya Facebook. Nah, itu di Facebook sendiri itu mungkin di antara kamu ada yang suka posting, ya, foto, video, atau yang sekarang mungkin di Instagram, ya. Mungkin juga di antara kamu ada yang sudah punya Instagram atau IG, ada yang suka posting foto, kemudian video di Facebook atau mungkin status dan lain sebagainya. Nah, itu ketika kita menghapus postingan tersebut, menghapus foto tersebut, itu bukan berarti foto yang kita upload, yang kita kirim di foto di Facebook itu akan hapus selamanya. Tidak. Misal kamu posting foto ketika kegiatan di sekolah, ya, misal sedang lomba, contoh lomba di sekolah, lomba Agustusan. Nah, difotokan misalnya sama gurunya, kemudian kamu dikirim tuh fotonya, kamu upload lagi di Facebook. Nah, setelah lama-kelamaan kamu hapus tuh fotonya, misal dihapus. Nah, itu dia meninggalkan jejak digital, ya, di internet. Dan bukan berarti ketika kamu menghapus foto tersebut, fotonya akan hilang selamanya. Tidak. Mungkin saja ada di antara teman kamu atau orang lain yang menyimpan foto tersebut, ya. Jadi tanpa kamu sadari, foto yang kamu upload, yang kamu kirim di IG, di Facebook, mungkin ada seseorang yang menyimpannya kembali sama dia, di download misal, atau screenshot misalnya. Nah, itu kan tanpa sepengetahuan kita, dan bisa jadi orang tersebut dia bisa menguploadnya lagi, ya, di akun yang lain misalnya. Ya, itu termasuk daripada kelemahan atau kekurangan daripada internet. Jadi masih banyak sekali akses yang bisa semena-mena orang menggunakannya. Apalagi kita yang kurang teliti, misalnya tidak diprivasi, tidak diamankan, dikunci dan lain sebagainya. Nah, jadi di sini akan kita bahas cara mengurangi jejak digital. Oke. Pertama, menggunakan media sosial dengan bijak dan menggunakan internet untuk hal-hal yang baik dan berguna. Contoh sekarang, ya,
sekarang ketika pandemi gini itu internet sangat diutamakan dalam pembelajaran ya, karena sistemnya sekarang itu sistem daring atau online ya kan. Kamu mengirim tugas, mengirim foto, mengirim video, guru-gurunya mengirim materi, bisa lewat Zoom misalnya atau Google Meet atau bahkan video seperti Ustadz ini dan lain sebagainya. Itu menggunakan apa? Menggunakan internet. Tanpa internet kita tidak bisa berkomunikasi secara online ya, secara daring gitu. Jadi dengan ini kita sudah menggunakan internet secara bijak. Namun berhati-hati juga ya dalam menggunakan internet, karena banyak sekali informasi yang kurang baik di internet ya, apalagi tanpa pengawasan orang tua dan guru. Yang kedua, memastikan bahwa konten yang kamu unggah atau post yang kamu tulis tidak merugikan orang lain. Ya, contoh yang tadi Ustaz jelasin ya, ketika kamu misalnya posting di IG, di Facebook, foto-foto misalnya kamu ketika liburan, ketika kegiatan kamu di rumah dan lain sebagainya, itu tidak merugikan orang lain ya. Mungkin hanya sekedar ya, menyimpan kenangan, oke, boleh ya. Karena Ustadz sendiri suka tuh ketika misalnya buka Facebook, suka ada keterangan di Facebooknya itu sistemnya ngasih tahu kenangan beberapa tahun yang lalu. Nah, itu suka bernostalgia ya. Saya sendiri kalau tidak salah dulu waktu pertama kali buat Facebook itu kelas 2 SMP ya, 2 MTS kalau tidak salah. Berarti tahun 2010-an. Udah 10 tahun. Nah, udah 10 tahun yang lalu baru punya Facebook. Dan itu kadang ada kenangan-kenangan. Misal hari ini Ustadz dulu sekarang tanggal 18 ya. 18. Nah, dulu waktu tanggal 18 September 2015 misal 5 tahun yang lalu. Dulu Ustadz pernah upload foto atau posting status misalnya. Nah, itu kadang dikasih tahu sama Facebooknya. Kenangan 5 tahun yang lalu. Nah, berarti itu termasuk jejak digital. Nah, itu kalau kita nggak dihapus, dia terus saja ada. Ya, tetap aja ada di database Facebook. Nah, seperti itu. Memastikan bahwa interaksimu di internet seperti meninggalkan komentar, like, dan aktivitas lain bersifat positif. Tentu ya, ketika misalnya kamu bermain sosmed atau sosial media, atau misalnya main YouTube, ya kamu suka misalnya meninggalkan komentar, kemudian like dan lainnya harus bersifat positif ya. Jangan misalnya menghujat, oh yang mentang-mentang dia nggak tahu ini saya misalnya, oh ya ini nggak tahu saya siapa, saya di mana, itu kan nggak kenal, menghujat, meledek, itu nggak boleh ya. Nanti kebiasaan nanti kebawa ke pribadimu di dunia nyata ya. Jadi sebisa mungkin tinggalkan yang berbau negatif. Selanjutnya, selalu mengingat bahwa pada masa depan semakin banyak yang dapat melihat konten dan interaksi saat ini di internet, termasuk orang tua, guru, teman, dan orang lain yang tidak kamu kenal. Ya tentu ya yang kita usah tadi. Jadi misal kamu posting sekarang nih foto, nanti berapa tahun yang akan datang itu masih bisa dilihat beberapa orang di sekitarmu, bahkan yang kamu tidak kenal sekalipun ya. Selanjutnya, membuat kata sandi atau password yang kuat dan mudah diingat. Dengan kata sandi yang kuat, orang lain tidak akan dapat masuk ke dalam akunmu dan menyalahgunakan identitasmu. Nah, jadi ketika kita membuat akun, misalnya akun Facebook, IG, dan lain sebagainya, nah, kita akan diarahkan untuk membuat kata sandi. Nah, di sini Ustadz akan memberikan saran ketika kamu membuat kata sandi. Contoh di sini ada fulan at 2020. Nah, di sini jadi ada kombinasi antara huruf, angka, dan simbol. Nah, ini termasuk sandi yang cukup kuat karena ada kombinasi antara huruf A B C D, di sini ada fulan, terlebih lagi F-nya besar. Ini juga ngaruh
ya. Antara F kecil dan F besar itu ngaruh. Ketika misalnya kamu tulis fulannya F-nya kecil, dia salah, akan menolak. Ya, harus besar, fulan at 2020 misal. Nah, ini simbol at itu juga menguatkan kata sandi. Ya, bisa yang lain juga, misalnya simbol dan, persen, kemudian simbol bintang, kurung buka, kurung tutup dan sebagainya, ya. Karena dengan kata-kata yang atau sandi yang familiar atau yang biasa seperti misalnya nama lengkapmu, kemudian tanggal lahir, nah itu sangat rentan ya disalahgunakan oleh orang lain. Nah, biasanya emang sandi yang paling mudah itu tanggal lahir dan sangat sering kali digunakan oleh orang-orang awam, orang yang belum paham. Nah, itu sangat rentan, bahasanya istilahnya itu dihack ya. Ketika sudah diretas atau dihack, maka bisa disalahgunakan. Nah, itu sangat merugikan kamu. Selanjutnya, hanya menginstal dan mengunduh aplikasi dari sumber resmi, bukan situs gelap, bajakan, atau situs yang melanggar hukum dan etika. Ini tentu ya, biasanya kamu ketika menginstal, ketika emang aplikasinya itu tidak resmi, itu bisa ada peringatan, terutama di HP ya. Di HP misal ada aplikasi yang tidak resmi, yang misalnya tidak ada di Play Store misal. Nah, itu biasanya ada peringatan bahwasanya aplikasi ini tidak terdaftar atau tidak resmi, bahkan tidak aman untuk ponselmu. Apakah kamu akan lanjut menginstal? Biasanya seperti itu ya, kurang lebih. Nanti ada pilihan ya atau tidak. Nah, ketika kamu milih tidak, berarti kamu tidak jadi menginstal. Nah, ketika kamu pilih ya, akan diteruskan menginstal, dan itu sangat tidak direkomendasikan ya, tidak aman. Memperbarui perangkat lunak dan antivirus. Beberapa situs di internet memiliki perangkat lunak yang berfungsi untuk mengambil jejak digitalmu. Kamu harus selalu waspada. Nah, tentu ya. Jadi memang setiap aplikasi biasanya pembaharuan itu untuk memaksimalkan kinerja aplikasi tersebut ya. Karena pasti ada misalnya ada bug atau misalnya ada celah, kekurangan misalnya diperiksa atau di fix ya pada aplikasi tersebut. Selanjutnya, menghapus program dan media sosial lama yang tidak terpakai. Program ini di komputer dan aplikasi di telepon pintarmu juga merupakan jejak digital. Nah, ini ketika kamu menggunakan internet atau menggunakan aplikasi, nah itu yang tidak terpakai akunnya silahkan dihapus saja ya, karena itu akan meninggalkan jejak digital yang bisa jadi akan merugikanmu di suatu saat nanti. Nah, itu cara menghapus atau mengurangi jejak digital di internet karena tidak ada sistem yang aman ya, seperti itu. Jadi harus kita mewaspadai, harus waspada dan menjaga kerahasiaan identitas kita. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Nakhtatim bilhamdalillah. Amin. Semoga bermanfaat. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.